Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini ketemu lagi bersama Pak Rizky dan kita akan kembali belajar matematika tentang penjumlahan pecahan campuran. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu pecahan campuran dan cara mengubahnya ke pecahan biasa kan. Kemarin juga sudah mengerjakan soal dan kita akan coba melihat jawabannya terlebih dahulu. Ini jawabannya untuk soal latihan kemarin, kalian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Itu ada di buku matematika kalian halaman 13 ya. Silahkan dilihat jawabannya apakah sudah benar. Jika belum, nanti bisa disesuaikan lagi. Oke. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu ya. Nomor 5, 6, 7, dan 8. Nanti ini bisa di pause terlebih dahulu lalu dicocokkan. Oke, sudah benar semuanya ya. Dua nomor terakhir. Nomor 9, itu 90 per 7, nomor 10. 137 per 9. Oke. Baik, alhamdulillah kalau sudah benar semuanya dan kita masuk ke materinya. Yang pertama itu pecahan campuran jika dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan bulat. Jadinya akan seperti ini. Di sini kita punya pecahan campuran ya, 5, 2 per 3. Kita jumlahkan dengan bilangan bulat 2. Caranya yang pertama itu kita jumlahkan bilangan bulatnya. Oke, jadi di bilangan campuran ini kan ada angka 5 ini ya, angka 5-nya ini kan bilangan bulat. Nah, ini dia sejenis dengan angka 2 ini, sama-sama bilangan bulat. Nah, jadi kita pisahkan dan kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadinya seperti ini. 5 tambah 2, lalu nanti akan 2 per 3-nya. 2 per 3. Itu di sini, di luar. Nah, lalu kita tambahkan saja 5 tambah 2 itu 7. Ditambah 2 per 3. Jadilah jawabannya adalah 7, 2 per 3. Itu ya, itu cara pertama. Jadi sesama bilangan bulat kita pisahkan dan jumlahkan tersendiri. Oke ya, nomor berikutnya ini masih sama soalnya ya. Caranya yang berbeda, tapi cara yang kedua sama, masih 5 2 per 3 ditambah 2. Cara yang kedua, kita ubah kedua angka ini jadi 5 2 per 3 dan juga 2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa semuanya. Yang depan 5 2 per 3 itu kita ubah ke pecahan biasa, sama seperti yang kemarin kalian coba ya. Caranya penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulatnya kali 5, lalu ditambah 2 ya. Tambah 2 seperti ini, lalu penyebutnya tetap 3 kayak gini, lalu ditambahkan. Nah, 2 ini kita ubah juga ke pecahan biasa. 2 itu bisa juga kita tuliskan dengan 2 per 1. Nah, 2 per 1 kan sama aja, kita bisa sebut 2 dibagi 1 ya. 2 dibagi 1 itu 2. Nah, jadi sama aja 2 per 1 sama 2 ini. Kita teruskan. Ini ya, 3 dikali 5, 15. 15 tambah 2 itu 17. Jadi 17 per 3. Ditambah 2 per 1.
Jika sudah jadi pecahan biasa semua seperti ini, tinggal kita jumlahkan ya, seperti yang dulu itu. Jadi kita jumlahkan karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. 3 dan 1. Itu KPK-nya adalah 3. KPK-nya 3. Yang ini 17/3 itu tidak berubah karena ini penyebutnya sudah 3 ya. Jadi 17 tetap. Lalu yang belakang itu satunya jadi 3 ya. 1 jadi 3 itu berubah dikali 3. Ya kan, 1 kali 3 itu 3. Nah, jadi yang atasnya atau pembilangnya juga harus dikali 3 kayak gitu. 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu adalah 6. Oke, seperti ini. Nah, terus tinggal kita hitung saja, lanjutkan. 17 ditambah 6 itu 23/3. 23/3 ini kalau kemarin masih ingat, Pak Rizky pernah bilang jika pecahan yang seperti ini yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ini adalah pecahan campuran sebenarnya. Jadi bisa kita ubah ke pecahan campuran. Caranya yang kemarin ada 2 ya, bisa pakai porogabit atau yang kedua bisa pakai pengurangan terus-menerus. Nah, di sini Pak Rizky pengen nyoba pakai pengurangan terus-menerus ya. Jadi 23 ini dikurangi 3 secara terus-menerus. 23 dikurangi 3 itu 20. Ini masih bisa dikurangi 3, kita kurangkan terus. Kurangi 3 lagi, 17. 17 masih banyak, bisa dikurangi 3 lagi. Itu adalah 14. Kita kurangi 3 lagi, 11. Kurangi 3 lagi, 8. 8 ini masih bisa dikurangi 3 ya. Pak Rizky pindahkan ke atas ini. 8. 8 bisa dikurangi 3 lagi, 5. 5 masih bisa dikurangi 3 lagi. Hasilnya adalah 2. Oke, sampai sini ya. Nah, sudah habis sampai 2 ini, sudah tidak bisa dikurangi 3 lagi. Nah, jadi kita susun, untuk menyusunnya kita lihat berapa kali dia dikurangi tadi. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali dia dikurangi berarti 7 jadi bilangan bulat. Lalu yang jadi pembilangnya itu sisanya ini 2. Jadi 7 2/3. Karena ini tadi penyebutnya 3 ya, penyebutnya tetap 3. 7 2/3. Sama ya tadi ya. Tadi yang pakai cara pertama itu 7 2/3. Cara kedua juga 7 2/3. Oke, berikutnya di sini pengurangan ya. Jadi pecahan campuran 5 1/3 dikurangi 1. Nah, kita pakai cara yang pertama tadi. Cara pertama itu kita pisahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. 5 dan 1 ya, bilangan bulatnya. Dikurangi kan, ini 5 kurangi 1. Seperti itu. Yang dikurangi cukup yang bilangan bulatnya. Nah, ini pecahannya dia tetap ditambah 1/3. Kita hitung 5 kurangi 1 itu 4. Ditambah 1/3. 4 ditambah 1/3 sama dengan 4 1/3. Itu simpel ya cara yang pertama. Jadi tinggal sesama bilangan bulat kita jumlahkan atau kita kurangi seperti itu, lalu tinggal kita jumlahkan dengan pecahannya. Berikutnya cara yang kedua, seperti tadi kita ubah ke pecahan biasa semua. Yang pertama 5 1/3 itu kita ubah jadi 3 penyebutnya dikali dengan bilangan bulatnya 5, lalu kita tambah 1 tambah pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap 3 itu, lalu dikurangi dengan 1. Nah, 1 itu bisa juga kita tuliskan dengan 3/3.
Nah, kenapa kok di sini Pak Rizky milihnya 3/3? Karena nanti agar mudah dikurangkan saat pecahan yang ini. Saat pecahan yang ini sudah jadi pecahan biasa, itu kan nanti penyebutnya 3. Nah, jadi satunya ini Pak Rizky ubah menjadi 3/3. Atau 3/3 kan 1 ya, sama aja. Jadi nanti penyebutnya kan juga 3. Jadi nanti lebih enak saat dikurangi. Oke, kita lanjutkan. 3 dikali 5 itu 15. 15 ditambah 1 itu 16 per 3. 16/3 dikurangi 3/3. Nah, kalau seperti kan enak ya. Jadi penyebutnya sudah sama-sama 3. Tidak perlu kita samakan. Langsung kita kerjakan. 16 kurangi 3 itu 13 per 3. Karena sudah sama penyebutnya. Oke, 13/3 ya. 13/3. Nah, karena ini 13/3 ini belum selesai ya. Karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi dia sebenarnya adalah pecahan campuran. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita bisa ubah kembali. Caranya sama seperti tadi, Pak Rizky sudah berikan 2 cara ya. Pakai yang purogabit ataupun menggunakan pengurangan terus-menerus. Oke, kita coba seperti tadi, pengurangan terus-menerus. 13 dikurangi 3 secara terus-menerus. 13 kurangi 3 itu adalah 10. Masih bisa dikurangi 3 lagi. 7 sekarang. 7 masih bisa dikurangi 3. 4 ya. 4 masih bisa dikurangi 3 lagi. 1. Oke. Nah, sudah sampai 1 ya. Sisanya 1 sudah tidak bisa dikurangi 3. Nah, seperti tadi. Untuk bilangan bulatnya itu kita lihat berapa kali dia dikurangi. Ini dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali dia dikurangi. Jadi 4, lalu sisanya ini satunya menjadi pembilangnya 4, 1/3 ya, karena ini tadi penyebutnya 3. Jadi ini tetap penyebutnya 3. Oke, jadi 4, 1/3 jawabannya. 4, 1/3 ya, sama seperti yang tadi jawabannya 4, 1/3. Oke, berikutnya. Bagaimana jika pecahan campuran itu dijumlahkan atau dikurangi dengan pecahan biasa? Seperti ini. 1, 3/4 dikurangi 1/2. Oke, untuk pecahan campuran dan pecahan biasa di sini Pak Rizky cuma pakai satu contoh ya. Nah, ini Pak Rizky pengen langsung saja kita ubah menjadi pecahan biasa semua. Di sini kan tinggal 1/3/4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Seperti biasa, penyebutnya dikali dengan bilangan bulatnya, lalu ditambah pembilangnya per 4. 4-nya ini penyebutnya. Oke, dikurangi 1/2. Kita teruskan. 4 kali 1 itu 4, ditambah 3 itu 7. 7/4. 7/4 dikurangi 1/2. Nah, di sini berbeda penyebutnya, tinggal kita samakan saja. Kita cari KPK dari 4 dan 2 itu adalah 4. Pak Rizky tidak tunjukkan ya cara mencari KPK-nya karena Pak Rizky yakin kalian harusnya sudah bisa untuk KPK. Jadi 4 dan 2 itu KPK-nya 4. Lalu 7 tidak berubah karena penyebutnya sudah 4. 7 dikurangi. Nah, 2 ini kan berubah jadi 4. 2 jadi 4 itu dikali 2. Jadi, satunya ini juga harus dikali 2. 1 dikali 2 itu 2. 7 kurangi 2, 5/4. Oke, 5/4 ini juga belum selesai karena ingat pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya, jadi ini sebenarnya adalah pecahan campuran. Oke, seperti tadi, Pak Rizky pengen pakai cara yang pengurangan aja. Kita ubah ke pecahan biasa, 5 dikurangi 4. Langsung 1.
sudah habis ya, 1 sudah tidak bisa dikurangi 4. Nah, dia cuma dikurangi sekali. Jadi dia 1, terus sisanya ini jadi pembilangnya 1/4. Seperti ini. Oke. Jadi jawaban akhirnya adalah 1/4. Berikutnya, nah bagaimana jika pecahan campuran itu jika kita jumlahkan atau kurangi dengan pecahan campuran juga? Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada pecahan campuran 3, 2/3 dan juga 6, 3/4 ya. Dua-duanya pecahan campuran. Nah, cara pertama itu kita pisahkan antara bilangan bulatnya dan juga pecahannya. Nah, jadi di sini bilangan bulatnya kan ini 3 dan juga 6 ya. Itu kita hitung tersendiri. Jadi 3 ditambah 6. Ditambah karena ini juga ditambah ya. Jadi 3 ditambah 6. Lalu nanti ditambah dengan pecahannya 2/3 dan 3/4 ini juga kita hitung tersendiri. 2/3 dan 3/4. Seperti itu. Nah, ini sudah berpisah ya. Kita kurung-kurung seperti ini, yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Nah, jika seperti ini kita langsung hitung saja. 3 ditambah 6 itu 9. Oke. Ditambah dengan yang ini, 2/3 dan 3/4. Ini penyebutnya berbeda. Kita samakan terlebih dahulu. Oke. Nah, langsung saja 3 dan 4 itu KPK-nya adalah 12. Nanti bisa kalian cari sendiri ya, 12. Oke, nah mereka ini sudah berubah menjadi penyebutnya 12. Jadi dua-duanya nanti berubah ya, karena ini masih 3 dan ini juga masih 4. Nah, 3 menjadi 12 itu adalah dikali 4 kan, dikali 4. Jadi pembilangnya 2-nya ini juga dikali 4. 2 dikali 4 itu hasilnya adalah 8. Ditambah yang ini juga berubah ya, pecahan yang ini 4 jadi 12 itu dikali 3, berarti 3 ini juga dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Oke, teruskan lagi, ini 9 masih 9 ditambah 8 ditambah 9 itu 17/12. Di sini 17/12 ini sebenarnya adalah pecahan campuran juga ya, kalau kita perhatikan, karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Oke, agar lebih memudahkan ya, kita bisa pecahkan 17/12 ini. Pecahnya gimana? Kayak gini. 9 ditambah, nah 17/12 ini bisa kita tuliskan menjadi 12/12 ditambah dengan 5/12. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat 12/12 ditambah 5/12 ya kan, ini kan nanti hasilnya 17/12. Nah, kenapa kok kita pecah seperti ini? Karena ini 12/12 ini sama saja dengan 1 ya kan, 12 dibagi 12 itu 1. Nah, jadi sama aja 9 ditambah 1 ditambah 5/12. Kita hitung 9 tambah 1 itu 10 ditambah pecahnya 5/12. Nah, hasilnya adalah 10 5/12. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua itu kita ubah dari awal semuanya ini, karena mereka masih bilangan campuran, kita ubah ke bilangan biasa semuanya terlebih dahulu.
Nah, jadi yang awal 3, 2/3 ini kita ubah jadi penyebutnya 3 dikali dengan bilangan bulatnya 3 juga, ditambah pembilangnya 2/3. Penyebutnya ya tetap. Ditambah yang kedua ini 6 3/4 juga sama, kita ubah ke pecahan biasa. Baik. Nah, kita lanjutkan. 3 dikali 3 itu 9, 9 ditambah 2 itu 11, 11/3. Lalu ditambah dengan 4 dikali 6 itu 24, 24 ditambah 3 itu 27, 27/4. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini tinggal kita jumlahkan saja 11/3 dan 27/4. Oke. Karena mereka penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya. KPK-nya adalah 12. 12. Oke, mereka berdua berubah semua ya. 11/3 ini berubah karena 3-nya sudah jadi 12. Itu dikali 4, jadi 11 juga dikali 4. Lalu yang 27 ini juga berubah karena 4-nya sudah jadi 12, itu dikali 3. 27-nya juga dikali 3. Oke. Nah, kita teruskan lagi ke bawah. 11 kali 4 itu 44. Ditambahkan dengan 27 dikali 3. 27 kali 3 itu 81. Lalu per 12. Kita teruskan ke kanan. 44 ditambah 81. Hasilnya adalah 125. Nanti bisa kalian coba tambahkan ya. Lalu per 12. Nah, gitu. Sampai sini kita bisa lihat kalau pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi, kita bisa ubah ke pecahan campuran. Oke, di sini Pak Regi sudah menghitung dengan cara pengurangan terus-menerus seperti tadi. Seperti yang ada di sebelah kiri layar ini ya. Yang ini agak panjang. Nah, hingga akhirnya 125 dikurangi 12 secara terus-menerus itu sisa 5 ya, sisanya 5. Oke, tinggal kita susun. Dia tadi dikurangi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 kali. Jadi 10, sisanya jadi pembilang 5/12. 10, 5/12 ya hasilnya ya. Oke, hasilnya sama ya seperti yang cara pertama tadi, 10, 5/12. Nah, silahkan nanti kalian lebih suka memakai cara yang mana. Seperti itu. Berikutnya, ini adalah contoh yang pengurangan. Kita pakai cara yang satu ya. Cara yang pertama tadi, kita pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, yaitu 4 dikurangi 1, lalu dijumlahkan dengan pecahan, dan pecahannya juga dipisahkan. 1/2 dikurangi 1/3. Oke, di sini sudah kita pisahkan ya. Bilangan bulat dan bilangan bulat kita hitung, 4 kurangi 1 itu 3. Lalu yang ini 1/2 dan 1/3 kita kurangi karena mereka penyebutnya berbeda. Langsung kita cari KPK-nya itu mereka adalah 6. Ya, 2 dan 3 itu KPK-nya 6. Nah, berubah juga semuanya karena yang ini 2, yang ini 3 ya. 1/2 itu berubah, 2 menjadi 6 itu dikali 3, jadi 1 juga dikali 3. 1 kali 3 itu 3, dikurangi dengan 1/3 ini juga berubah, 3 menjadi 6 itu dikali 2,
berarti 1 ini juga harus dikali 2. Jadi 1 kali 2 itu 2. Oke, seperti ini. Kita teruskan. Jadi 3 ditambah 3 dikurangi 2 ya, 1/6. Nah, hasilnya adalah 31/6. Sampai sini sudah selesai ya, karena ini yang pecahan juga sudah menjadi pecahan biasa, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, jadi hasilnya adalah 31/6. Dengan cara yang kedua, nah dengan cara yang kedua tadi kita ubah keduanya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, itu lalu yang belakang juga kurangi dengan 3 dikali 1 ditambah 1, penyebutnya 3 tetap. Oke, kita hitung. 2 dikali 4 itu 8, ditambah 1, 9/2, dikurangi dengan 3 dikali 1 itu 3, ditambah 1, 4, 4/3. Oke. Nah, sampai sini harusnya sudah bisa ya, tinggal kita kurangi saja seperti biasa. Karena mereka penyebutnya berbeda, kita samakan, KPK-nya 2 dan 3 itu 6. Oke. Nah, 2 menjadi 6 itu dikali 3, jadi 9-nya ini juga harus dikali 3. Dikurangi dengan 3-nya ini juga sudah berubah jadi 6, jadi 3 menjadi 6 itu dikali 2, jadi 4-nya juga harus dikali 2. 4 dikali 2. Kita teruskan ke kanan, 9 kali 3 itu adalah 27. Dikurangi dengan 4 dikali 2 itu 8/6. Oke, hasilnya adalah 19/6. Nah, kita coba ubah ke pecahan campuran, karena ini masih bisa diubah ke pecahan campuran ya, karena pembilangnya ini 19, ini lebih besar, jadi kita ubah caranya, kita pakai yang tadi lagi, pengurangan secara terus-menerus. Sudah habis sampai 1, jadi mereka dikurangi sebanyak 3 kali, 1, 2, 3 kali. Nah, jadi hasilnya adalah 3 sebagai bilangan bulat, lalu sisanya menjadi pembilang 1 ditaruh atas per 6 seperti ini. Oke, nah ini hasilnya sama seperti yang cara pertama tadi, 1/6. Baik, selesai. Jazakumullah khairan atas perhatiannya anak-anak semuanya. Tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan campuran ya. Intinya kalian ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, atau kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. Oke, jika masih kurang paham bisa diulangi sekali lagi, atau nanti bisa video call dengan guru pengampu kalian masing-masing. Sekian dari Pak Rizky, jika ada salah Pak Rizky mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.